Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini pada hari Minggu pada saat ini. Adapun penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang Minggu 16 Januari 2022 sampai dengan Sabtu 22 Januari 2022 yang akan kita lalui bersama adalah sebagai berikut. Pertama, pada poin nomor 15 itu berita jemaat Rantepao. Rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan KSB Panitia Pembangunan Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 9.00 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao setelah ibadah pagi. 2. Disampaikan kepada ketua-ketua komisi dan komisi verifikasi untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2021 dan rancangan program kerja dan anggaran tahun 2022. 3. Sidang pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 16.00 WITA. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Yang ketiga, poin ke-16, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 7 dan 1 yaitu 1. Saudara Novita Malun, SPSI dan dengan Saudara Jona Jandoko Untung Wijaya SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Januari 2022 waktu pukul 9.00 WITA, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Kedua, Saudari Elda Gamariat Rataba bersama dengan Saudara Elia Badatu Tandililing akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 waktu pukul 11.00 WITA sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tamalate, tempat kebaktian Armet 6 Tamarunang 3 Kostrat Jalan Andi Mapaudang Makassar. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang keempat, poin nomor 17, anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Yanderita Dengan, istri Ruth Rante, pindahan dari Gereja Pauk Surwako dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Apabila yang bersangkutan hadir dalam jam ibadah ini, mohon kiranya untuk berdiri. Mungkin sudah mengikuti ibadah yang lalu. Yang kelima, poin 18, berita duka cita. Telah meninggal Bapak Martin Rido atau Papa Nerti pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 19.36 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 4. Jenazah sekarang berada di rumah Tongkonan Kadoe Buntau. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang keenam, poin 19, kebaktian syukur keluarga. Kebaktian syukur keluarga Ibu Limbu Tandek atau
Ibu Normalia Tandek, Leonard Tandek, kelompok pelayanan 2, dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, pukul 16.30 WITA. Pelayan adalah Pendeta David Tiranda STH. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-7 nomor 21, Komisi Dana. Komisi Dana Jemaat Rantepao mengadakan pencarian dana berupa aksi kalender tahun 2022 dengan harga standar Rp50.000 per kalender. Diharapkan kepada warga Jemaat Rantepao untuk berpartisipasi dalam pencarian dana ini. Kalender ini dapat diambil di majelis gereja kelompok sel masing-masing. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Yang ke-9, poin 25, program siaran petis Radio Solidio 103.2 FM disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pelayanan renungan pagi di PT Radio Solidio FM untuk sementara ditiadakan karena terdapat gangguan teknis. Harap maklum dan terima kasih. Tuhan memberkati. Tambahan warta jemaat. Persembahan natura dari keluarga almarhum Mien Rapak Mongan dari Garente Saloso sebesar 5 juta rupiah. Demikianlah penekanan warta jemaat pada saat ini. Atas perhatian kita bersama, kami majelis mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, relasi dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui suka duka kehidupan. Saat ini dengan penuh harapan kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Allah bergirang atasmu adalah tema yang akan menuntun kita menjalani hidup hari ini dan sepanjang minggu ini. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebab inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Yesus mengundang kita. Marilah hai orang percaya. Tuhan yang kudus,
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, menyadari perjalanan hidup yang kita jalani bersama, kita sungguh sadar ada begitu banyak hal yang kita perbuat dalam hidup kita yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kita melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kita. Karena itu pada kesempatan ini, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu tertunduk malu, mengakui segala kesalahan kami, menikmati kasih sayang yang Engkau nyatakan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Namun kami sering lebih memilih melakukan kehendak hati kami daripada kami melakukan kehendak-Mu. Kami sering berlaku tidak adil, tidak membela orang-orang kecil. Bahkan kami kadang menyebarkan fitnah, membenci sesama kami, hanya karena sifat keegoisan dan kesombongan kami. Bapa yang Maha Kasih, dalam kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu dan ampunan-Mu. Tuhan, tolong mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di setiap
Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, kita akan membaca Mazmur 36. Mazmur 36 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 secara berbalasan. Mazmur 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia penting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Mazmur 36 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan sore hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 62. Kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 2. Kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada sore malam hari ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa kami di sorga, Allah yang telah mengasihi kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang oleh kematian dan kebangkitannya ada jaminan keselamatan, kepastian kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan. Terima kasih atas segala tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, yang telah mengantar perjalanan hidup kami, perjalanan suka duka kehidupan kami jalani dalam seminggu yang telah berlalu. Di tengah berbagai kesibukan dan rutinitas kami sungguh menyadari bahwa tanpa campur tangan dari-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu untuk menjalani dengan baik. Sehingga di hari ini, hari yang Engkau kuduskan, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, hari kemenangan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dipersekutukan di dalam kami memuji dan kami memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, melandasi persekutuan kami pada sore malam hari ini, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Untuk kami mau baca, kami merenungkan bersama. Oleh kedua hamba-Mu telah siap untuk membacakan, dan kami semua juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi alat untuk menyatakan kesaksian dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sungguh dapat dimampukan dan memahami apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada saat ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, firman ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak dapat tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang telah membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat ke-11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga buang.
Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Shalom. Ya tentu semuanya masih dalam suasana sukacita bersama. Kita berada pada minggu yang ketiga di tahun 2022 ini, sehingga tentu masih dalam suasana tahun baru ya, mudah-mudahan ya kita masih tetap dalam suasana tahun baru di minggu yang ketiga tahun 2022 ini. Dan kita terus bersyukur atas segala perjumpaan yang Tuhan selalu boleh anugerahkan bagi kita, bahwa setiap waktu, setiap detik Tuhan selalu menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita, sehingga kita masih boleh ada saat ini. Ya, dan itu akan selalu menjadi satu rasa syukur yang kita patut naikkan kepada Tuhan, karena kita tidak tahu sebentar malam besok apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Ya, sehingga itulah yang selalu kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari beberapa bagian bacaan kita pada malam hari ini, bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema, Allah bergirang atasmu, na po paiman ko puang kapenombanmu. Bapak Ibu dan saudara ya, kalau kita melihat bahan utama kita minggu ini ya sebenarnya dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan di Kana. Dan kalau kita melihat dari tema ini diambil dari bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 62. Secara khusus di ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Sehingga tema ini ada untuk kita renungkan bersama dalam satu kalimat, Allah bergirang atasmu. Dalam sebuah situasi yang sulit tentunya yang kita hadapi, tentu menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi kita. Sebuah situasi yang tentu menyedihkan, mendukakan. Kita mau untuk bagaimana segera bisa lepas dan keluar dari satu masalah atau persoalan yang kita hadapi. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga tentu punya harapan yang sama, keluarga kita. Seperti apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Sekalipun bahwa semua karena ulah dan perbuatan mereka sendiri, mereka harus menerima penghukuman dari Tuhan. Mereka harus diasingkan, mereka harus dibuang. Tetapi Tuhan telah menyatakan janjinya. Tuhan tidak mau umatnya akan terus berada di dalam berbagai pergumulan beban yang sedang mereka alami. Terlebih ketika mereka sedang berada di pembuangan. Tuhan menyatakan pemulihan bagi umatnya. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 62. Di sini Nabi Yesaya amat yakin akan janji pemulihan yang Allah pasti akan nyatakan bagi Yerusalem, bagi Israel. Bagaimana dia berdoa agar Yerusalem segera dipulihkan.
pernyataan dalam bacaan kita tadi, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ini sebuah reaksi yang Tuhan akan nyatakan, sebuah tindakan yang Tuhan akan nyatakan, bahwa Dia tidak akan membiarkan umatnya. Sekalipun sekali lagi bahwa ini sebuah konsekuensi yang mereka harus terima karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati, mereka harus dibuang. Tetapi ini sebuah proses pembelajaran, menjadi sebuah perenungan bagi umatnya untuk menyadari segala kesalahan dan segala keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga melalui semuanya Tuhan menyatakan bagaimana pemulihan. Ia mendorong para penjaga serta seluruh umat Tuhan untuk bagaimana terus berdoa, sehingga pemulihan atas bangsa itu nantinya akan menjadi sebuah sukacita dan kegembiraan, seperti yang digambarkan dalam sebuah pesta perkawinan. Ya, sebuah pesta perkawinan, sebuah harapan tentunya bagaimana digambarkan hubungan yang begitu mesra, begitu akrab. Dalam ayat yang kelima tadi, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikian Dia membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Ya, tentunya menjadi sebuah pengalaman. Ya, kalau pengantin baru ya, bagaimana menikmati sebuah sukacita ya ketika mereka menjalani awal-awal dari sebuah pernikahan yang ada selalu hanya sukacita, hanya kebahagiaan. Dan itulah yang sebenarnya sesungguhnya selalu diharapkan dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah perkawinan. Akan selalu terjalin hubungan yang akrab, akan selalu tercipta sebuah kebahagiaan dan sukacita. Sekalipun bahwa masalah akan selalu ada, akan selalu menjadi sebuah warna di dalam perjalanan hidup, dalam sebuah pernikahan. Tetapi itulah sebuah tantangan. Dalam pembekalan biasanya istilah yang kadang dipakai adalah sebuah salib yang harus dipikul dalam sebuah perjalanan kehidupan keluarga, bahwa keluarga pasti akan selalu diperhadapkan pada satu tantangan dan pergumulan dalam kehidupan. Pasti akan selalu masalah, tidak ada keluarga yang bebas dari masalah persoalan. Tetapi kemudian bagaimana untuk bisa menjalani sehingga sebuah harapan akan selalu terciptanya kebahagiaan itu, akan selalu dinikmati, akan selalu bisa dihadapi dengan baik. Dan itu menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan, sebuah kegirangan. Pemulihan yang Tuhan akan nyatakan bagi umatnya, akan menikmati sebuah kebahagiaan, akan menikmati sukacita, kegirangan yang dinikmati oleh seorang, istilah yang dipakai di sini, mempelai melihat pengantin perempuan. Ya, tentu bisa membayangkan seperti apa dan bagaimana sebuah sukacita dan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh pengantin. Ya, tentunya yang pengantin baru ya. Gambaran yang disampaikan oleh Allah untuk menjadi sebuah harapan bahwa Tuhan pasti akan selalu campur tangan di dalamnya, bahwa Tuhanlah yang berkenan untuk semua hal yang terjadi dengan kehidupan kita, sekalipun ada duka yang selalu mewarnai perjalanan hidup kita, seperti yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi ketika dengan sungguh kita mengandalkan Tuhan, ketika kita datang memohon dan berdoa kepada Tuhan, seperti ajakan
Yesaya ini pasti akan selalu tercipta kebahagiaan. Ada sebuah gambaran yang tentu menjadi sesuatu hal yang kadang terjadi dalam kehidupan, dan itu sudah menjadi sebuah realitas yang sebenarnya tidak diharapkan. Harapan untuk mencapai dan menikmati kebahagiaan. Tetapi ketika dalam tanda petik itu terjadi dan terpaksa dengan berbagai alasan untuk kemudian harus terjadi perceraian, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bacaan kita tadi, bahwa engkau tidak akan disebut lagi yang dalam tanda petik yang ditinggal suaminya. Sekali lagi, bahwa engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggal suaminya. Ya, mungkin istri atau suami yang pernah ditinggalkan untuk sementara. Ya, apa yang dirasakan? Kesunyian. Selalu mengharapkan bahwa berbeda kehadiran ketika ada suami atau istri di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya, tetapi tentu berbeda ketika misalnya dalam tanda petik dia harus pergi untuk meninggalkan ketika terjadi perceraian. Tetapi gambaran yang sunyi yang disampaikan akan sebuah situasi yang sesungguhnya tidak diharapkan, bahwa bagaimana ketika Tuhan akan menyatakan pemulihan, Tuhan akan melihat sebuah kehidupan dalam keluarga. Gambaran engkau yang akan berkenan kepadaku dan negerimu dalam tanda petik yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebuah hubungan yang baik yang akan terjalin kembali, yang seperti tadi saya katakan bahwa akan selalu menikmati sebuah sukacita dan kebahagiaan. Karena Tuhan selalu campur tangan dalam setiap hal, setiap masalah persoalan yang dihadapi. Dan gambaran itulah yang kemudian kita boleh lihat dan saksikan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati sebuah pesta perkawinan di Kana. Sebuah hal yang tentu menjadi hal yang mendukakan bagi pemimpin pesta dan bagi mereka yang sedang melaksanakan pesta perkawinan. Harapan untuk menikmati kebahagiaan ketika mereka harus kehabisan persiapan mereka, ketika mereka harus kehabisan anggur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebuah pesta perkawinan, apalagi bagi kalangan orang Yahudi, perkawinan adalah peristiwa yang selalu menggembirakan, dan Yesus sangat senang berada di situ. Dan ini sebuah kebiasaan yang mereka lakukan, biasanya dilakukan itu hingga 7 hari. Ya, bayangkan dalam pesta perkawinan itu bagaimana meluapkan sebuah sukacita dan kegembiraan, sebuah gambaran yang Tuhan juga harapkan dalam kehidupan umatnya. Hubungan yang selalu terjalin yang akrab itu seperti dalam gambaran pesta perkawinan, merasakan dan menikmati sebuah sukacita. Tetapi kadang hal yang tidak terbayangkan, terpikirkan muncul dalam kehidupan kita, dalam hubungan dalam keluarga, dalam hubungan kita dengan sesama kita, seperti yang terjadi dalam pesta perkawinan ini, yang mereka kehabisan anggur. Mereka tidak mungkin tidak memperkirakan akan banyaknya tamu yang datang sehingga mereka harus kekurangan. Tetapi sekali lagi bahwa di sinilah Tuhan mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya.
Tuhan hadir untuk bagaimana menjawab sebuah kegelisahan, sebuah situasi yang sulit yang sedang dialami oleh pemimpin pesta dan juga mereka yang hadir, terlebih keluarga. Ya, bisa membayangkan bagaimana kepanikan keluarga yang menghadapi situasi yang sulit ini. Tapi mau apa teh? Tak menagan atau teh apa? Ya, biasa panik mungkin. Biasa luak lu dia mungkin apa mau telah dipokok teh. Namun dalam situasi yang demikian, Yesus hadir. Yesus menyatakan kuasanya, sekalipun bahwa ketika ibunya bertanya kepadanya, dan Yesus sesungguhnya tahu apa yang diinginkan oleh ibunya. Ketika ibunya datang dan mengatakan mereka kehabisan anggur, Yesus sempat mengatakan, mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibunya tahu bahwa dia pasti bisa akan menyatakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk bisa membantu keluarga yang sedang kekurangan anggur pada saat itu. Sehingga ibunya langsung menyuruh para pelayan untuk menyediakan tempat. Yesus pun menyuruh untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air. Mereka mengikuti perintah Yesus. Mereka menyuruh untuk mencedok dan membawa kepada pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi, sebuah tanda ajaib yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Pemimpin pesta pun heran apa yang terjadi. Sehingga dia bertanya seperti kebiasaan bahwa ya setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudahnya orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, dari awal sampai sekarang tetap baik. Itu dikatakan kepada mempelai laki-laki. Dan apa yang dinyatakan oleh Yesus sebagai sebuah tanda yang pertama yang dia perbuat. Bahkan dalam sebuah pengakuan bahwa ini dia lakukan untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita sungguh melihat bahwa dalam berbagai pergumulan hidup yang kita alami, dalam berbagai situasi yang sulit apapun yang sedang kita alami bersama-sama, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan semua hal yang terjadi dengan kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menuntun kita untuk bisa keluar dari berbagai situasi yang sulit yang sedang kita alami. Berbagai masalah yang kita hadapi itu tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Jangan-jangan mungkin karena sikap dan perbuatan kita. Bangsa Israel mereka harus dibuang, mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa karena perbuatan mereka. Tetapi Tuhan telah memulihkan keadaan mereka ketika dengan mereka sungguh menyadari akan segala kesalahan mereka. Tentu juga dengan kehidupan kita bersama-sama. Sehingga bagaimana sungguh kita menyatakan ketaatan kita untuk melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus menyuruh pada pelayan mengisi tempat itu dengan air, mereka melakukannya. Mereka mencedoknya lalu mengecapnya. Sebuah mujizat yang luar biasa telah terjadi. Di sinilah Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaannya, bahwa Dia Allah yang berkuasa atas segala kehidupan kita, dan Dia mengharapkan untuk bagaimana kita tetap hidup dalam pengharapan kepadanya.
Bagaimana kita tetap hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga setiap masalah pasti akan Dia pulihkan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai dengan keinginan dan apa yang ada dalam pikiran kita. Sebuah peristiwa yang luar biasa, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam setiap apapun yang kita lakukan, ketika sungguh mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam setiap rencana dan apa yang kita lakukan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang Yesus telah lakukan, menjadi sebuah sukacita dan kegembiraan tentunya bagi keluarga, dan juga menjadi sebuah sukacita dan Allah bergirang ketika dengan sungguh kita melakukan segala kehendak-Nya dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari terus memahami setiap rencana-rancangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa suka duka perjalanan yang mewarnai kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan mau untuk kita senantiasa mengandalkan semata-mata kuasa dan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Dan kita mau diyakinkan bahwa Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik. Tuhan pasti mampu untuk memberikan rasa sukacita dan kegembiraan dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan tidak mau ibaratnya seperti suami yang ditinggalkan oleh istri atau sebaliknya, yang ada hanya duka dan kesedihan. Tetapi Allah mau menjalani hubungan yang baik, menikmati sebuah sukacita. Hubungan kita yang akrab dengan Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan. Mengandalkan kuasa tuntunan Roh Kudus, memberikan hikmat bagi kita dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Mari terus mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita, suka dan duka, akan menjadi warna dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Kita tidak tahu seperti apa jalan hidup kita hari ini, besok, dan seterusnya. Kita mau belajar dari setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup kita, bahwa ketika sungguh kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tuhan akan mengganti duka cita menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah kegirangan yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari bersama kita menyatakan dan merespon dengan mengucapkan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita bersama-sama melalui doa Bapa kami. Mari berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam bentuk lagu, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya
Sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bukti kasih dan penghormatan kita kepadanya. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita iringi persembahan syukur kita dengan menyanyi syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang seresanya dan telah. Syukur atas bunga mawar harum indah dan negeri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas duka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman pula pelita menghantarkan kita sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan taat duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita ulangi ayat yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sayang dan telah.
Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur untuk waktu sejenak yang Engkau telah karuniakan bagi kami. Malam hari ini Engkau memberikan waktu bagi kami, kesempatan dalam persekutuan kami dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, waktu untuk kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, yang boleh kami dengarkan, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk bagaimana senantiasa kami menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa dalam setiap apapun yang kami hadapi, berbagai pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti mampukan kami untuk boleh keluar dari berbagai pergumulan persoalan yang sedang kami alami. Sehingga menjadi sukacita bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan jemaat-Mu. Terlebih ya Tuhan, ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Beberapa yang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu di dalam kelemahan mereka. Sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa perawatan yang mereka terima, obat-obatan, makanan, minuman, kiranya boleh menyembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang kasih dan juga mengasihi mereka. Secara khusus Tuhan bersama dengan keluarga almarhum Bapak Martin Rido, keluarga almarhumah Ibu Yohana Rombe, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan melihat duka yang sedang mereka alami, ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka sungguh menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, tetap menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur kepadamu bersama beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu yang Engkau sungguh nyatakan bagi kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati setiap pertambahan usia yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan di dalam seminggu ke depan ini. Secara khusus Tuhan untuk rencana pelayanan pemberkatan nikah bagi saudari kami Novita Malun dengan saudara Jonna Jandoko, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari yang akan datang. Juga bagi kedua dan saudara kami Elda Gamaria Retabah dengan saudara Elia Madatu, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari di Jemaat Tamalate Makassar. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, memberkati segenap keluarga dalam segala persiapan. Biarlah kiranya pada waktu yang telah mereka sepakati ya Tuhan, pemberkatan nikah dan juga resepsi pernikahan mereka semuanya boleh berjalan. Kami percaya bahwa hanya oleh campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Terlebih ketika sungguh mengandalkan Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka boleh nikmati dalam kehidupan bersama keluarga, dan senantiasa bersyukur untuk semua yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka, di
di dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, berikan akal budi dalam ketekunan terus boleh belajar dengan baik, memberikan yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Biarlah oleh hikmat-Mu akan memperlengkapi pemerintah kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara ini. Lebih ya Tuhan, masih dalam situasi pandemi yang sedang kami alami saat ini. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Ketika kami sungguh mengikuti protokol kesehatan, kami pun percaya bahwa kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada, sehingga tetap menikmati sukacita atas segala kasih berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersama-sama telah menyatakan persembahan syukur kami, karena kami sadar bahwa hidup ini, bahkan segala apa yang ada pada diri kami, adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu layak dan patut ya Tuhan, kami boleh menyatakan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Berkati ya Tuhan untuk boleh dipakai, dikelola dengan baik di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga yang masih ada pada diri kami, Tuhan berkati, ajar kami ya Tuhan untuk bagaimana kami mempergunakan dengan baik segala berkat-Mu dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan di dalam ibadah kami pada malam hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 4, bersama dengan pengiring ibadah pada malam hari ini, bersama dengan Kantoria, tim multimedia, tim COVID, segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai, bahkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan kami. Semuanya kami boleh nyatakan sebagai bagian dari persekutuan dan pelayanan yang sungguh-sungguh kami boleh nyatakan di dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai kehidupan kami, tibakan dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini syukur kami, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima dengarkan kami di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri dan kita melakukan bersamamu Bapa.
jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup karunia Tuhan dengan takut akan Dia. Hiduplah memuliakannya, agar Tuhan pun bersuka cita atasmu, dan teruslah membangun relasi yang intim dengan Allah. Dan arahkanlah hati dan hidup kamu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita naikkan pujian penutup. Tuhan, Kau gembala kami. Silakan berdoa dan tetap mengingat Allah bergirang atasmu. Ya, lagunya yang ini. Engkau ada bersamaku. Ya.